alladhi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj, segenap sesepuh dan orang tua, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nazruddin beserta keluarga besar Ustaz Haji Ahmad Nasir, segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang berbahagia. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian tafsir Marah Labid surat Al-Baqarah ayat 204 yang hendak kita baca pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Wa idza tawalla, dan ketika dia berpaling. Dia berpaling itu yang dimaksud adalah man yu'jibuka qauluhu. Ketika orang itu berpaling, sa'a fil ardi, maka dia berusaha di muka bumi, liyufsida, untuk berbuat kerusakan, fiha, di dalamnya. Ai wa idzan sarafa min indika ijtahada fi iqa'il qitali. Ketika dia berbalik dari sisimu wahai Muhammad, ijtahada, maka dia berusaha fi iqa'il qitali, untuk menciptakan peperangan, bi ayyuqi'al ikhtilafa, dengan cara menjatuhkan perselisihan bainan nasi, antara manusia, wa yufarriqa, dan memisahkan kalimatahum, antara kesepakatan mereka, wa yuaddiya ila annahu yatabarra'u ba'duhum min ba'din, dan dia menyebabkan bahwasannya sebagian mereka yatabarra'u ba'duhum, sebagian mereka berlepas diri, min ba'din, dari sebagian yang lain, fayaqta'ul arhama, maka dia memutus silaturahim atau persaudaraan, wa yasfikud dima'a, dan dia menumpahkan darah. Masih melanjutkan pembahasan orang munafik. Sebagian manusia itu dalam hajinya, dua sifat yang kemarin kan, ada orang yang memohon kepada Allah, minta kepada Allah, mintanya dunia aja, pokoknya akhirat mah dia nggak percaya. Kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, ada manusia yang dalam hajinya, dalam kunjungannya ke Baitullah ini mengharap kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, yang doanya kita kenal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian kaitannya dengan ini, kaitannya dengan permohonan dan juga dengan kehendak hati. Itu kan semuanya muncul dari hati. Ibadah itu semuanya muncul dari hati. Keinginan orang yang pertama yang menginginkan hanya dunia saja dan akhirat dia melupa dan lalai terhadap akhirat, ini semua juga dari hati. Yang kedua, kelompok yang kedua juga sama, dari hati. Nah, kaitannya dengan hati ini juga ada orang yang hatinya ini ingkar, hatinya benar-benar melawan, benar-benar menentang Allah dan Nabi Muhammad SAW, tapi lisannya manis. Cakep banget kalau di depan Rasulullah, lisannya manis, penampilannya bagus, jalannya diatur, pokoknya benar-benar menampilkan sesuatu yang menakjubkan. Perkataannya ini membuat kagum, sikapnya juga membuat kagum Rasulullah, membuat kagum orang-orang mukmin. Ini namanya orang munafik. Orang munafik ini hatinya ingkar, hatinya benar-benar menentang Allah dan Rasulnya, tapi zohirnya atau badan dan perilakunya, ucapannya ini dimanis-manisin sama dia. Namanya orang munafik. Ayat ini turun, kemarin sudah kita bahas. Ayat ini turun menceritakan tentang seorang yang namanya Al-Akhnas. Namanya Al-Akhnas. Akhnas itu artinya mundur. Dia mundur waktu perang Badar. Akhnas. Nama Akhnas ini dikenal dengan Akhnas bin Syuraik Ats-Tsaqafi. Aslinya namanya Ubay, tapi sebutannya Akhnas karena mundur dari perang Badar. Ketika dia mundur dari perang Badar, nah pada saat perang Badar inilah, ini orang-orang lagi pada perang, dia ini buat satu kekisruhan di Madinah, saudara. Ini yang sedang diceritakan pada ayat 205 yang sedang kita baca ini. Akhnas ini, orang munafik ini,
ketika berpaling dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah balik kanan, tidak di hadapan Rasulullah, tidak di hadapan orang-orang Islam, artinya udah nggak ada Rasulullah, udah nggak ada orang Islam di hadapannya, di belakang, dia main belakang. Ketika dia di belakang Rasulullah, di belakang orang-orang Islam, maka dia menciptakan atau membuat peperangan. Jadi bikin orang-orang itu jadi pada berantem. Orang Islam sama orang Islam ini jadi pada berantem antara mereka sendiri. Berusaha bagaimana supaya umat Islam pecah. Tapi kalau di hadapan Nabi Muhammad, di hadapan para sahabat-sahabat yang utama, ini benar-benar kayak sopan-sopannya, benar-benar paling sopan. Bikin gaduh, bikin kisruh di belakang Rasulullah, di belakang orang-orang Islam. Ini sengaja menanamkan permusuhan antara orang-orang Islam supaya orang-orang Islam terpisah. Di sini disebutkan yuqi'a al-ikhtilafa, al-ikhtilaf, yaitu sengaja menciptakan perselisihan. Jadi perselisihan yang harusnya itu bisa jadi perselisihan yang seharusnya bisa diredam, ini justru diperuncing oleh dia. Ikhtilaf. Oleh karenanya kita kalau ada ikhtilaf, ini lebih bagus keluar dari ikhtilaf itu. Al-khuruju minal khilaf sunnatun. Kalau kita ada perselisihan, maka mendingan kita minggir dari situ aja udah. Gak usah ikut-ikutan, gak usah ke blok A, gak usah ke blok B. Ya blok M boleh dah, kalau emang duitnya masih ada. Jangan blok-blokan, nggak ngikut dah. Pokoknya saya emang nggak ngikut yang blok wetan, nggak ngikut yang blok kiri, yang blok kulon. Pokoknya saya tidak ada di dua kelompok itu. Keluar dari khilaf ini disunnahkan. Ini menciptakan perdebatan atau perselisihan antara orang Islam supaya orang Islam itu terpecah belah. Ini akhlas orang munafik, gambaran orang munafik. Kemudian yang kedua selain itu, yufarriqu kalimatahum, memisahkan kalimat. Kalimat di sini artinya kalimat kesepahaman atau kesepakatan yang tadinya sudah disepakati tapi kemudian dirusak. Dalam firman lain itu Allah menyebutkan kalimah itu kadang-kadang adalah untuk kesepakatan. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Jadi ada satu kalimat sebenarnya yang bisa buat kita dengan orang yang berbeda dengan kita itu jadi sepakat. Namanya kalimatun sawa. Kalimatun sawa ini adalah titik temu dari semua perbedaan. Harusnya saat kita berbeda maka cari titik temunya. Kita beda antara laki sama perempuan, maka cari titik temunya. Sama-sama apa? Sama-sama butuh. Butuh apa? Ya butuh makan. Ayo cari makan bareng-bareng. Sama-sama butuh kebutuhannya. Nah, kebutuhan yang bersama inilah antara lain bentuk kalimatun sawa atau bentuk titik temu itu adalah dengan kebutuhan yang sama-sama butuh makan, misalnya seperti itu. Kita dengan non muslim sebutannya apa? Nonis ya. Nonis, orang sana sebutnya nonis. Nonis tahu nggak Pak Udin? Nonis itu non Islam maksudnya. Walaupun beda, benar-benar dari segi akidahnya keimanan beda, tapi tetap ada satu kalimat atau ada satu titik temu antara kita. Apa titik temunya itu? Sama-sama tinggal di Indonesia, sama-sama ya keturunan orang Jawa misalnya, atau keturunannya sama-sama keturunan orang Sunda, cuma beda agama aja. Cari titik temu yang paling besar dan paling mudah ya memang sama-sama tinggal di Indonesia. Ini namanya kalimatun sawa. Nah, orang munafik ini bukan mencari kalimatun sawa, bukan mencari titik temu antar perbedaan, tapi justru perbedaan dicari-cari. Perbedaan dicari-cari supaya pada berantem. Ini orang munafik kerjaannya. Diperuncing, kemudian perbedaan dicari-cari supaya masing-masing saudara dengan saudara ini bertengkar. Akhirnya ya tabarra'a ba'dhum min ba'din, itu maksudnya masing-masing udah selesai. Pokoknya gua sama lu udah gak saudaraan lagi. Itu maksudnya begitu, ya tabarra'a ba'dhum min ba'din. Selesai. Pokoknya antara kita udah gak ada hubungan saudara lagi. Berantem akhirnya. Akhirnya pecah. Persatuan umat Islam pecah gara-gara orang munafik ini yang sering melakukan atau menanamkan kebencian antar sesama Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Orang munafik ini secara zahir Islam dia memang, ya syahadat,
dia ikut sholat, maka secara zahir ya agak sulit juga kita. Kalau kita mau menindak, kalau kita mau buat kasar pada dia, buktinya apa? Orang hatinya nggak bisa dibelah, kita nggak pernah tahu hatinya. Sementara dia udah syahadat, dia udah menyatakan keimanannya kepada Allah dan kepada Rasulnya, tapi kelakuannya begitu. Kalaupun bisa, kalaupun kita mau bertindak tegas, tindak tegasnya bukan karena dia orang kafir. Mana kita bahas bahwa munafik itu munafik yang iman termasuk kafir. Maka tidak bisa kita tindak dia sebagai orang kafir. Kenapa? Orang udah mengucapin syahadat, nggak bisa kita hukumi dia sebagai kafir. Lah hatinya kafir tuh Ustaz. Lah emang kita tahu hati orang? Kan nggak tahu. Nahnu nahkumu bidzawahir. Kita hanya bisa menetapkan hukum berdasarkan yang zahir-zahir aja. Wallahu ya'lamu bis-sarair. Allah yang tahu tentang hati. Tetap ada dulu namanya sahabat namanya Usamah, saudara. Usamah bukan Usama bin Laden, bukan. Usamah ini pernah satu waktu di satu peperangan ada orang kafir udah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi tetap dibunuh sama Usamah. Nah, berita ini sampai kepada Rasulullah. Rasulullah marah, Usamah, kenapa dia udah mengucapkan syahadat, kenapa kamu bunuh juga? Pura-pura dia Rasul. Bohong tuh, saya tahu pura-pura. Mulutnya doang, dia kan cari aman itu begitu. Kemudian Rasulullah menanggapi, Usamah, gimana dulu kalau engkau syahadat, aku bilang engkau pura-pura dengan syahadatmu. Bohong kau. Diem, nangis Usamah di situ, saudara, berhari-hari nangis, merasa bahwa iya saya kan gak tahu hati orang. Pokoknya kalau udah mengucapkan syahadat, maka hukum dia sebagai muslim itu harus ditegakkan, jadi jaga haknya, darahnya juga dilindungi, dan kita tidak bisa menghukumi sebagai kafir. Kalaupun seperti Akhnas bin Quraisy ini, bukan bin Quraisy, bin Syuraik, Akhnas bin Syuraik ini, kalaupun kita mau hukumi tegas, maka bukan hukum sebagai orang kafir, tapi hukum sebagai orang yang berbuat pidana. Apa itu pidananya? Yaitu tadi memberikan provokasi, mengadu domba, itu nggak bisa kita hukumi sebagai orang kafir karena kita tidak pernah tahu hati orang. Namanya itu bugot. Bugot itu zamannya bagin, bugot zamannya. Jadi pemberontak. Orang Islam dia, orang iman, orang ketahuan syahadat, di depan Nabi juga paling rajin sholatnya, tapi dia memberontak. Namanya kita menindak tegas pemberontak, bukan menindak tegas orang kafir, bukan. Yang kayak begini saudara, ini justru lebih sulit dibanding ngelawan orang kafir sendiri. Kalau ngelawan orang kafir udah karuan. Kita ngelawan orang yang memang tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasulullah, benar-benar menyatakan ingkar pada Al-Quran, ingkar kepada Nabi Muhammad, perang, syahid udah. Meninggal, kita meninggal di medan perang, syahid. Tapi kalau perang melawan munafik atau melawan pemberontak, dia yang sama-sama Islam, udah menyatakan masuk Islam, udah syahadat, bahkan ikut sholat bersama kita, tapi dia melakukan pidana atau dia memberontak, kita perangin. Kemudian satu di antara kita ada yang meninggal, ada yang mati di medan peperangan, bukan syahid. Karena perangnya bukan melawan orang-orang kafir. Jadi syahid itu orang Islam yang berperang melawan orang kafir dan mati sebab perang. Mati sebab perang. Kalau dia matinya bukan sebab perang, maka tidak disebut sebagai syahid. Udah selesai perang, besokannya 2 hari 3 hari masih ngopi, tahu-tahu kaget ngedengar ada kabar anaknya, berarti matinya bukan karena perang, ya bukan syahid. Orang udah 3 hari pre ya, udah 3 hari dia nggak di medan peperangan. Ini harus melawan orang kafir. Syaratnya syahid itu meninggal Islam, meninggal dalam keadaan muslim dan melawan orang kafir. Kalau meninggal dalam keadaan Islam tapi melawan pemberontak, melawan orang munafik seperti Akhnas ini yang memang mengucapkan syahadat, maka tidak disebut sebagai syahid. Repot juga kan jadinya, susah. Maka disebut, kalau kata Bang Pian, musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Iya, kita serba salah mau kita bunuh.
ya mau kita habisin ya dia syahadat juga. Kalau dikata dia ingkar tapi hatinya kita juga nggak tahu, ya orang munafik. Kita yang berperang ketika meninggal atau wafat di medan peperangan melawan orang-orang ini, orang-orang yang disebut sebagai bugot atau pemberontak, bigot, ini juga nggak disebut sebagai syahid. Jadi syahid itu saudara ada 3 macam. Ada syahid fid dunya, ada syahid fid dunya wal akhirah, ada syahid fil akhirah. Jadi ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat doang. Tapi syaratnya syahid harus man mata musliman, harus orang yang mati dalam keadaan Islam. Jadi syahid itu beda dengan pahlawan. Kalau pahlawan boleh orang Islam, boleh non Islam, nggak apa-apa. Yang namanya pahlawan itu juga penghargaan dari pemerintah kan, bukan dari Allah. Kalau ini penghargaan dari Allah. Syahid itu harus orang yang meninggal dalam keadaan Islam. Ada 3 macam, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat doang. Syahid dunia akhirat itu bagaimana? Syahid dunia akhirat itu berperang melawan orang kafir, yang sedang kita bahas. Berperang melawan orang kafir, meninggalnya sebab peperangan, entah itu dia jatuh atau kena senjatanya sendiri atau kena senjata temannya, tapi masih di medan peperangan dan melawan orang kafir. Dan niatnya memang kala itu niatnya adalah li'i'la'i kalimatillah, niatnya untuk mengangkat kejayaan agama Allah. Maka syahidnya syahid dunia akhirat, disaksikan oleh Allah. Syahid bermakna masyhud. Syahid ini punya arti disaksikan oleh Allah dan disaksikan oleh Rasulullah bahwa niatnya benar melawan orang kafir, maka dia masuk surga. Allah jamin dan Allah saksikan dia masuk surga. Syahid dunia akhirat, dari niatnya sudah benar, meninggalnya juga di medan peperangan karena melawan orang-orang kafir, maka syahid dunia akhirat. Yang kedua ada syahid dunia doang. Orang Islam juga melawan siapa? Melawan orang kafir, meninggalnya di medan peperangan juga. Tapi niatnya cuma Allah yang tahu. Niatnya melawan orang kafir ini bukan untuk meninggikan agama Allah, mengangkat agama Allah, bukan. Niatnya karena pengen dapat rampasan perang. Gue tahu nih kalau lawan kubu sono, orang kafir sono, perempuannya cakep-cakep, itu bisa buat budak. Budak itu boleh Bang Pian, boleh. Nih, gue pengen perang tapi pengen dendam. Gue tahu di sana di kubu musuh orang kafir itu ada satu orang yang gue incer, itu dulu pernah godain bini gue. Bukan karena meninggikan atau mengangkat agama Allah, tapi karena dendam pribadi. Niatnya karena dendam pribadi. Meninggal dia di waktu peperangan, gak sempat bunuh musuhnya tapi meninggal, maka dia namanya syahid dunia. Syahid dunia. Akhiratnya gimana? Akhiratnya nanti urusan Allah. Dia syahid namanya syahid dunia. 2 macam syahid ini hadirin. Jadi secara, kenapa disebut dengan syahid dunia? Karena memang secara zahir, secara duniawi memang dia kelihatan berperang melawan orang kafir. Cuma hatinya cuma Allah yang tahu. Nah, kita tidak bisa memisahkan atau tidak bisa membedakan mana syahid dunia dengan syahid dunia akhirat. Satu sisi syahid dunia akhirat, satu sisi yang lain. Ini kita nggak bisa bedakan. Pokoknya asal beda peperangan, meninggal lawan orang kafir, berarti syahid. Gitu aja. Bisa syahid dunia, bisa syahid dunia akhirat, cuma Allah yang tahu. Nah, untuk 2 jenis ini, baik jenis syahid dunia maupun syahid dunia akhirat, ini diperlakukanlah hukum jenazah yang mati syahid, di mana cuma ada 2 hukum atau cuma ada 2 urusan yang harus ditunaikan. Apa itu? Cuma perlu dikafankan dan disolati. Dikafankan dan dikuburkan. Jadi mayit itu tajhizul janazah, ngurusin jenazah ada berapa jan? Pertama ngapain tuh? Memandikan 2, mengkafankan 3, mensolatkan 4, memakamkan. Udah. Sebenarnya sebelum yang 4 ada nih. Ada menggotongnya ke kuburan.
karena dia nggak bakal jalan sendiri kan. Digotong bulunya, jadi menggotongnya. Iya, disodok-sodok pakai bambu juga kamu jalan dia mah. Jadi ada sebelum yang 4 tuh ada namanya menggotong ke kuburan. Kalau emang harus kuburan, kecuali para nabi, saudara. Kalau para nabi memang kuburan para nabi itulah tempat wafatnya beliau, di situ nggak pernah digotong. Ya udah di situ aja. Rasulullah juga begitu, wafat di situ yang kita kenal sekarang di makam Rasulullah. Memang itu adalah ghurfah atau kamarnya Rasulullah, situ langsung digali di situ, nggak digotong-gotong. Nah kalau untuk orang umum pasti ada digotong dulu, baru abis digotong diapain? Digali. Tunggu dulu sebelum digali, bilang dulu. Digotong digali ya, bisa izin dulu sama Bang siapa Ustaz? Iya, mancingnya Bang Pian, bilang dulu. Iya, mancing Inul, bilang dulu. Ini ada 4 memang, ada 4. Kalau saya Nawawi Banten memang suka begitu, bilang ini sebenarnya kurang. Ini kata saya Nawawi Banten nih, sebenarnya kurang atuh nih katanya, gotong katanya. Cuma gotong itu termasuk yang lazim, artinya kalau mayit ya pasti lazim digotong, jadi nggak usah disebutin. Nah 4 nih yang harus diurusin, jenazah yang meninggalnya bukan syahid. Nah tapi untuk syahid yang tadi kita bahas, syahid dunia maupun syahid dunia akhirat, dua-duanya sama di medan peperangan. Bedanya yang dunia itu niatnya bukan karena Allah, tapi karena selain Allah. Tapi dunia akhirat itu memang niatnya karena meninggikan agama Allah, mengangkat agama Islam, dan karena Allah saja. Nah dua-duanya ini, maka hanya ada urus-urus jenazah, hanya ada 2, yaitu dikafankan saja dan dikuburkan. Mandiin gimana? Nggak boleh mandiin, haram. Itu darahnya jadi saksi soalnya. Disolatkan gimana? Haram juga. Jangan coba-coba ini nyolatin, minta amplop, dikasih amplop, disolatin deh, jangan. Orang meninggal medan peperangan disolatin, nggak boleh. Itu orang yang meninggal syahid dunia atau syahid dunia akhirat, kalau disolatin itu juga dia ini aja nyinyir, atau dia sama kita malah apa namanya ya lu doain gua lagi. Sholat kan doa, orang gua udah pengen masuk surga doain segala, mana doanya panjang banget lagi lo. Katanya doanya panjang, udah gua pengen masuk surga nggak usah doain. Jadi sama aja ngenyek, sama aja ngeledek, kita ngeledek dia kalau doain. Maka haram disolatkan, haram dimandikan. Dikafankan tetap harus dikafankan, tapi jangan melepas baju yang saat dia pakai. Kalau baju yang saat dia pakai itu memang ada darahnya, apalagi itu bakal jadi saksi. Kalau bajunya, apalagi bajunya sudah koyak-koyak, artinya sudah ada yang tertutup aurat, terbuka auratnya, maka harus dikafankan, wajib untuk menutup aurat. Cuma jangan melepas bajunya. Nah ini namanya syahid dunia atau syahid dunia dan akhirat. Hanya 2 yang wajib dilakukan, yaitu dikafankan dan dikuburkan saja. Nggak boleh disolatkan, nggak boleh dimandikan. Nah satu lagi ada syahid akhirat saja. Syahid akhirat aja itu banyak, termasuk orang yang kena wabah COVID kemarin, itu syahid akhirat. Insya Allah ini akan masuk surga. Orang-orang yang sakit karena bala atau karena wabah yang menimpa satu kaum, ini termasuk syahid akhirat. Termasuk orang yang kena musibah banjir misalnya, banjir atau tenggelam di laut, syahid akhirat. Insya Allah masuk surga juga itu. Asal dia Islam aja, pokoknya mata musliman, harus mati dalam keadaan Islam. Termasuk yang mati kebakaran, asal dia Islam, syahid juga, tapi syahid akhirat. Termasuk orang yang sakit perut, syahid akhirat. Termasuk juga orang yang mati atau meninggal untuk membela haknya, untuk membela miliknya, syahid akhirat juga. Jadi insya Allah di sana masuk surga. Cuma syahid akhirat ini harus tetap diurusin yang 4 itu. Jangan terus gara-gara sakit perut, nggak usah sholatin, nggak usah mandiin, tetap sakit perut mah. Banyak syahid akhirat itu, sangat banyak, dan inilah syahid orang Islam pada umumnya. Ini adalah syahid akhirat. Orang Islam pada umumnya adalah syahid akhirat yang insya Allah disaksikan oleh Allah dan Rasulnya masuk surga. Syahid itu artinya masyhud.
artinya karena wazan fa'il itu ada yang punya makna maf'ul, syahid akhirat. Nah, untuk orang-orang yang meninggal melawan orang munafik di medan peperangan, ya ini repot. Melawan Akhnas misalnya, kalau dia disebut orang kafir ya dia syahadat, tapi disebut orang Islam hatinya dengki banget sama orang-orang Islam, tapi zahirnya ya orang Islam. Maka yang meninggal melawan orang-orang seperti Akhnas bin Syuraik ini atau melawan orang munafik, bigot sebutannya pemberontak, ya sama-sama Islam, mana benderanya bendera pakai tulisan Arab lagi, lawan dia pemberontak, mati. Kita mati medan peperangan melawan mereka, maka tetap nggak disebut syahid. Artinya gimana? Bukan nggak disebut syahid dunia, syahid akhirat. Artinya gimana? Tetap diurusin yang 4 itu. Harus tetap diurusin yang 4 karena tidak melawan orang kafir. Ya harus tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan harus. Ini sedikit tentang syahid yang disebut dengan syahid dunia akhirat atau syahid dunia saja. Nah, adapun syahid akhirat ini banyak, termasuk syahid akhirat itu adalah orang yang berperang melawan orang munafik atau orang yang berperang melawan orang-orang pemberontak yang sama-sama Islam. Kalau pemberontak tapi bukan Islam, bisa syahid dunia akhirat yang nggak perlu dimandikan, nggak perlu disolatkan. Nah, kelakuan dari Akhnas Al-Akhnas atau Ubay ini, Ubay alias Al-Akhnas bin Syuraik ini, kelakuannya dia menciptakan perselisihan, orang-orang pada berantem, wa yuhlikal hartha, tidak cukup hanya itu, wa yuhlikal hartha, dan dia merusak tanaman, ayat zar'ah, maksudnya merusak pohonan, bil ihraqi, dengan membakarnya. Gak cukup hanya menanamkan kebencian hingga orang-orang pada berantem, orang-orang pada menumpahkan darah, tapi yang gak salah kayak pohon-pohonan dibakar sama dia. Itu terjadi ketika orang-orang Islam pada tidur. Jadi sawahnya orang-orang Islam, tanamannya orang-orang Islam dibakar-bakarin sama dia. Tuh jahatnya itu orang munafik. Wan nasla, dan juga merusak nasal. Apa itu nasal? Ayil hayawana bil qatli, yaitu merusak hewan-hewan ternak. Fa innal akhnasa, maka sungguhnya si Akhnas bin Syuraik ini, lamman sorofa min badrin, ketika dia berpaling atau mundur dari perang Badar, marra bi bani Zuhrah, dia lewat maka perkampungan Bani Zuhrah, wa kana bainahu wa baina Thaqifin, dan ada antara Bani Zuhrah dan Bani Thaqif khusumatun, perselisihan. Fabayyatahum lailan, maka nginepin Akhnas, nginepin mereka lailan di malam hari. Fa ahraqa zar'ahum, maka Akhnas membakar tanaman mereka. Wa ahlaka mawasyahum, dan juga membunuh ternak-ternak mereka. Nggak mau perang Badar, nggak sendiri saudara, provokator dia, ngajak-ngajak yang lain. Nggak mau berangkat perang Badar. Nah, dia tahu di Madinah itu ada namanya Bani Zuhrah dengan Bani Thaqif. Ini dua emang lagi pada berantem nih, lagi nggak akur dah hubungannya antara Bani Zuhrah dengan Bani Thaqif, lagi nggak akur. Cuma walaupun nggak akur tetap bisa dipersatukan, apalagi dengan sama-sama berangkat ke Badar atau sama-sama tujuannya yaitu melawan orang-orang kafir Mekah. Cuma ini Akhnas waktu dia tidak ikut perang Badar, tahu bahwa antara Bani Zuhrah dan Bani Thaqif ada perselisihan, maka oleh dia dibikin makin keruh lagi perselisihan itu. Malam-malam sengaja dibegadangin sama Akhnas, sama komplotannya. Dia begadang, datang ke kampung Bani Zuhrah, dibakar itu Bani Zuhrah. Ternak-ternaknya dibunuh-bunuhin, sawah-sawahnya dibakar Bani Zuhrah. Bani Thaqif juga begitu, lewat Bani Thaqif dibunuh ternaknya, kemudian dibakar sawah-sawahnya. Akhirnya yang tadinya tidak terlalu runcing antara Bani Zuhrah dengan Bani Thaqif, ini kemudian saling menyalahkan. Ini pasti gara-gara Bani Zuhrah nih, kata orang-orang Thaqif. Ini gara-gara orang Thaqif nih, kata orang-orang Zuhrah. Berantem akhirnya. Ini kelakuan dari Akhnas ini, merusak tanaman, merusak ternak, sengaja ini untuk memecah belah persatuan umat Islam. Ketika dia tidak ada di hadapan Rasulullah, tidak ada di hadapan orang Islam, malam-malam dia begadangin,
ini sengaja untuk menaruh kebencian atau untuk memecahkan persatuan umat. Wallahu la yuhibbul fasada, sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan. Ai la yardha bihi, maksudnya Allah tidak menyukai bihi dengan al-fasad. Allah tidak menyukai kerusakan. Fasad itu kerusakan yang seharusnya bisa dihindarkan. Jangan kita lakukan, karena Allah tidak suka kerusakan. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan seluruh kaidah fikih, baik itu kaidah yang dasarnya innamal amalu binniyat, kemudian kaidah yang dasarnya al yaqinu la yuzalu bisyak, kemudian kaidah yang ad-daruratu tajribul al-masyaqqatu tajribut taisir, itu semua kaidah-kaidah yang banyak itu nanti akan bermuara pada satu kaidah fikih. Apa itu? Darul mafasid, menghindarkan kerusakan pokoknya. Walaupun ada juga sebagian ulama yang mengatakan dua, semua kaidah fikih itu akan bermuara pada dua, yaitu jalbul masalih wa darul mafasid. Darul mafasid wa jalbul masalih. Apa darul mafasid itu? Darul mafasid mencegah kerusakan, jalbul masalih menciptakan kebaikan. Pokoknya semua fikih, semua ibadah-ibadah atau semua muamalah ini ditegakkan, ini dibuat aturannya adalah untuk menolak kerusakan dan menciptakan kemaslahatan. Pokoknya balikin itu aja. Kalau kita timbang-timbang belum tahu kita hukumnya, atau memang belum pernah ada hukumnya, kita lihat aja ini mencegah kerusakan nggak. Kalau mencegah kerusakan berarti boleh. Atau ini ada masalahnya nggak? Kalau ada masalahnya berarti boleh. Gitu aja gampangannya. Nah, dua ini menurut sebagian ulama, tapi menurut sebagian ulama lain nggak dua. Pokoknya semua hukum-hukum fikih ini bermuara kepada darul mafasid, yaitu mencegah kerusakan. Semua hukum-hukum fikih yang diterapkan mulai dari ibadah, sholat, itu untuk mencegah kerusakan, supaya orang jangan lupa sama Allah, karena kalau lupa sama Allah pasti rusak. Kemudian yang sifatnya muamalah, ya jual beli, kenapa nggak boleh ada jual beli barang yang haram? Karena barang yang haram itu pasti berbahaya. Apa itu yang haram? Ya jual paku payung tapi dibikin urap. Paku payung cuma dibuatin urap, kan haram itu. Haram, bahaya, membahayakan. Pokoknya semua yang haram Allah larang itu pasti ada madorotnya, ada bahayanya. Oleh karenanya ditegakkan hukum jual beli dengan segala macam bentuknya, dengan segala macam hukum-hukumnya. Ini adalah untuk menolak kerusakan atau darul mafasid. Kenapa seperti itu? Karena Allah la yuhibbul fasad, Allah tidak menyukai kerusakan. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ithm fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Wa idza qila lahu ittaqillaha wallahu a'lam bissawab.